jam 3 udah ada yang datang. Semangat banget nih. Mana Mas yang tadi yang datang jam 3? Semangatnya berapi-api banget. Baik, dalam acara Shafter Asian Tour ke tahun 2019, Shafter bekerja sama dengan Wisma Musik Melodia Surabaya tentunya. Tepuk tangan dulu dong untuk Wisma Musik Melodia yang menyelenggarakan acara ini. Ya, bangga sekali rasanya kita Indonesia dapat jatah ya dari Asia Tournya Shafter ini. Ada 4 negara, Korea, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Indonesia ada di 2 kota. Hari pertama kita kebagian di Surabaya. Sip, mantap sekali Surabaya. Kemudian besok sore di Jakarta. Jadi waktunya sangat sempit sekali. Kami datang kemarin, hari ini setting, besok pagi harus sudah terbang lagi ke Jakarta. Semua demi teman-teman di Surabaya ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi. Acara ini terselenggara karena Wisma Musik Melodia tentunya. Dan ada banyak sponsor yang nanti saya sebutkan. Dan acara hari ini nanti jangan khawatir akan ada banyak, ada bagi-bagi hadiah. Anda yang belum mengisi form registrasi, Anda bisa minta ke depan karena nanti ada door prize-nya berupa 1 buah gitar Shafter elektrik tentunya. Dan ada t-shirt seperti yang saya pakai ini. T-shirt seperti yang saya pakai ini, free akan dibagikan untuk Anda yang beruntung. Kemudian kalau Anda mau lebih lagi, di belakang ada merchandise dari Nick Johnson yang bisa Anda beli. Harganya sudah tertera di sana dan ada beberapa yang tadi yang sudah membeli merchandise itu. Baik, kita akan mulai. Ini mundur 30 menit gak apa-apa ya, mohon maklum. Karena tadi kita menunggu Nick dan Pupun sebetulnya sudah datang dari tadi. Tapi karena tunggu Nick dulu, takutnya nanti kalau Pupun udah selesai, Nick belum datang, payah deh jadi ya. Baik, tanpa berlama-lama saya panggilkan ke atas pentas Pupun Dediana. Ya, sementara Pupun mempersiapkan diri, tentunya sudah tidak asing lagi dengan Pupun. Pupun adalah gitaris dari grup, dulunya Kapten ya, sekarang bikin The Bandit. Dan berbagai prestasi telah diraih, diantaranya ikut dalam kompetisi Dream Band ya Pun ya? Tahun berapa itu Pun? Di Kapten masih, di Kapten masih, The Bandit masih, diborong semua ya, gak apa-apa lah. Ya, tahun 2012 Pupun mendapat kepercayaan dari Shafter Indonesia untuk menjadi endorser. Sampai sekarang, sudah berapa periode nih Pun jadi endorsernya? 10 tahun, sih tepuk tangan dong. Asik, mau cerita-cerita dulu tentang Shafter atau apa atau mau langsung mau cerita-cerita dulu selama menjadi endorser? Untuk awal sih saya hanya ingin menyapa dulu sahabat semua, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang sore ini memeriahkan acara kita yang mana nanti akan tampil sebagai bintang tamu utama adalah ada Nick Johnson yang sedang melakukan tur Asia dan saya merasa terhormat sekali hari ini bisa berpartisipasi. Kira-kira begitu. Mungkin saya coba untuk 1 lagu awal sebagai pembuka. Ya. Tepuk tangan untuk Pupun.
Cik. Oke. Lagu pertama tadi judulnya Unlimited Rock. Rock tidak terbatas. Itu merupakan lagu yang pernah saya buat untuk satu brand clothing di Indonesia sebagai hadiah ceritanya. Sebagai hadiah. Ngomong apa nih Pak saya Pak? Ya. Susah kalau disuruh ngomong ya. Iya. Intinya jujur aja saya merasa apa ya? Merasa excited masih merasa masih gemeteran nih, wih main dengan gitaris sekelas dunia ya. Di Surabaya lagi ini kita diberikan kesempatan untuk tampil bareng. Mantap. Yang datang juga teman-teman dan sahabat-sahabat yang keren sekali. Sore ini saya ucapkan terima kasih sudah mau datang, terima kasih. Sudah mau nonton orang jelek seperti saya main gitar ya Pak. Yang pasti saya tampil di sini tidak sendiri. Saya ditemani sahabat saya. Yang saya sandeng ini adalah gitar Sector tipe Elite Bansi. Di sini yang 7 stringnya, yang paling kanan ini ada yang 6 snare-nya. Ini merupakan sahabat saya paling favorit karena dia punya punya playability yang sangat bagus. Kemudian juga ada teknologi sustaniac di dalamnya. Jadi sustaniac dengan 3 notasi yang bisa saya pakai. Kemudian ada 1 saklar dan 3 jenis pilihan notasi. Ini memberikan kesempatan saya untuk lebih berekspresi gitu, untuk mengeksplorasi. Jadi mainnya yang biasa-biasa aja kelihatannya jadi keren gitu. Padahal pun skillnya biasa aja, tapi begitu karena pakai sustaniac, kok bisa gitu ya? Bisa gitu ya, padahal sebetulnya pakai sustaniac. Saya tunjukkan dulu sebentar. Ini yang notasi yang pertama, seperti ini bunyinya. Kemudian yang kedua. Yang ketiga. Jadi ini membuat saya bisa bermain jadi lebih lebay gitu loh. Notasinya petikannya biasa aja tapi bisa jadi lebih lebay gitu. Akhirnya ini jadi satu teknik yang saya gunakan untuk menutupi kekurangan saya sebetulnya. Kekurangan. Iya. Saya kasih contoh sedikit ya. Biasa orang sakti itu begitu ya. Kira-kira seperti itu. Sebetulnya permainannya simpel, cuman ngak-ngak ngek-ngek, ngangak-ngek-ngek, ngangak-ngek. Gitu sebetulnya ya. Cuma karena susteniaknya, karena sektornya ini yang bikin keren. Jadi saya mainnya tuh walaupun cuma begitu-begitu doang kelihatannya pede gitu ya. Pede, jadi pede Pak. Gitu. Ini sahabat saya yang pertama, yang kedua sahabat berikutnya ada Bugera Trirek. Ini dua-duanya. Nick Johnson juga jadi ketularan. Ini sebetulnya tadinya ampli yang mau saya pakai tadinya. Tapi saya bilang, this is good ampli. My fab ampli now. Aduh, bahasa Inggris pakai logat Sunda, bro. Coba bayangkan, bahasa Inggris pakai logat Sunda. Do you understand? Ya, kan? This is my fab ampli. Oh yeah, really, yeah. What like sound? I think this is like Mesa Boogie, no? Mesa Boogie. I think this is better. Oh ya, yeah. Dia coba. Ternyata malah dia pakai yang ini, jadi saya ngalah, yang satunya lagi saya pakai. Nggak apa-apa, sekali-sekali kan ngerjain bule, nggak apa-apa ya Pak ya, sekali-kali. Kira-kira itulah, saya juga ingin menyampaikan terima kasih untuk Sector
dan juga untuk Melodia Musik dan juga untuk panitia semuanya yang sudah menyelenggarakan acara hari ini. Panitianya keren. Panitianya keren. Oke, mungkin berikutnya karena saya lagi kangen rumah, karena saya lagi kangen ibu saya juga lagi kangen pacar saya yang baru namanya Monica Angel. Jadi saya coba bawakan satu lagu yang mengingatkan saya ke rumah gitu Pak ya. Boleh Pak ya? Boleh. Oke, terima kasih.
Iya, tapi saya nggak nyanyi loh barusan Pak. Oh suara gitar ya maksudnya? Iya, aduh hampir aja saya GR. Oke. Mau dengar Bobo nyanyi nggak? Nggak usah, jangan. Nanti bubar. Jangan. Sampai rumah mules. Jangan. Barusan judul lagunya Gondewa. Gondewa itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu busur. Busur, ya busur artinya busur. Busur itu yang untuk melontarkan panah itu Pak maksudnya. Itu Gondewa. Ya Gondewa namanya. Jadi itu secara filosofis sebetulnya itu jadi sebuah pendorong atau trigger ketika saya lagi down, ketika saya lagi kecewa, ketika saya lagi sedih, saya harus ingat bahwa saya harus bisa menjadi sebuah Gondewa. Kira-kira begitu. Kalau bikin-bikin gitu kalau kebanyakan lagi sedih atau lagi senang? Campur aduk, kadang lagi anu juga kadang-kadang. Tergantung persepsi masing-masing anunya. Ada yang mau nanya-nanya nggak? Acaranya santai, kita buat santai. Iya, iya santai aja santai. Kalau ada yang mau nanya angkat tangan. Ya silakan, silakan. Apapun yang mau ditanyakan loh, Mas. Itu mau nanya Mas. Mikrofonnya tolong dikasih ke sana Mas. Yuk, namanya Ya, silakan Mas. Kenalin Mas, nama saya Ahmad Ibnu Jafar. Iya. Saya mau nanya Mas, kan dulu setahu saya kan Mas Pupun kan pakai gitar sektor Hellraiser yang 7 string itu. Iya. Saya nanya sekarang nasibnya gimana itu Mas? Yang Hellraiser masih ada, yang Jeb Loomis masih ada. Mau beli nggak Mas? Yang Kate Mero juga masih ada gitu. Kebetulan saya tidak mungkin menggunakan gitar itu aja gitu kan. Jadi sekalian merayu sektor kan. Ayo dong, saya mau gitar ini. Gitu. Modus lah. Center, ya, Pak, manajer center. Ada lagi pertanyaannya? Yuk. Ini di belakang silakan. Halo, perkenalkan nama saya Sony. Saya mau tanya, itu efek yang digunakan sampai bisa nge-reach sound seperti itu apa aja efeknya? Terus cara-cara ngulik sehingga distorsinya bisa tebal kayak gitu, terus tone-nya bisa jelas dan padat seperti itu bagaimana? Iya, sebetulnya saya hanya menggunakan efek digital dan ini saya hanya menggunakan sebetulnya yang saya butuhkan adalah delay dan wah-nya aja sebetulnya. Tapi kalau kita mau bermain tanpa efek pun, misalkan saya menggunakan ampli kesayangan saya ini, sebetulnya sama keren juga. Bahkan sebetulnya pakai ampli itu jauh lebih keren karena namanya suaranya kan analog kan. Jadi range suaranya, ketebalannya itu lebih bagus. Untuk membuktikan itu kita coba. Oke, saya tidak menggunakan efek, saya akan menggunakan langsung dari ampli Bugera Tri-Rack ini ya. Kita coba. Mas gitaris juga? Iya Pak. Iya. Iya Pak. Jawabnya Pak melas itu, gitaris juga Mas? Iya. Iya, enggak apa-apa, malu-malu Pak. Oke, iya. Ini saya flat. Ini baru crunch-nya yang untuk blocking. Yang sebelah sini lagi saya lebih banyak gunakan untuk lead. Kemudian kehebatan dari ampli ini adalah dia punya variasi power yang bisa digunakan. Kemudian ada fasilitas boost. Jadi cukup dengan menggunakan pedal bawaan si amplinya ini, teman-teman sudah mendapatkan sound yang keren. Di masing-masing channel ada 3 karakter. Ada modern, vintage, kemudian ada klasik. Ini modern. Kemudian ini yang high gain.
itu sebetulnya itu buat saya pribadi sebetulnya itu ada kesalahan besar. Yang terjadi akhirnya apa? Si bunyi minus one-nya ini kalah dengan bunyi gitarnya. Gitu, itu saja. Makanya saya menggunakan efek ini sebetulnya untuk mengimbangi salah satu mengimbangi sound itu sebetulnya minus one-nya. Tapi kalau main dengan full band masing-masing pakai ini sebetulnya wah lebih nyaman pakai ampli sebetulnya. Kira-kira begitu. Tadi siapa masnya? Ya mas ya. Sony, Mas Sony. Terbukti ya. Jadi jangan tertipu mas. Saya mainnya biasa aja. Yang keren tuh alatnya. Ya. Tepuk tangan dong buat alatnya. Mas Sony gitaris, Mas siapa tadi? Ahmad? Gitaris juga? Bukan. Oh suka gitar aja. Suka gitar maju mas. Mas Sony maju mas. Asik loh ini acara ya. Nih buat Anda. Ini gitaris harus main. Coba dulu, coba dulu. Ya minimal foto-foto lah. Ya foto-foto lah. Ya. Mau kaos? Kaosnya kayak yang saya pakai mau? Main dulu. Bunyiin aja pokoknya. Kaos. Nanti Pak, ada waktunya Pak. Wah mantap. Mantap. Oke, ini menjadi milik Anda sekarang. Iya. Satu lagi. Handphonenya disumbangkan? Ini handphonenya bukan? Handphonenya bukan ini. Handphone? Bukan. Ya. Pokoknya yang nyobain gitar saya dapat pick gratis. Sama kaos gratis. Ayo. Sama kecup enggak? Gratis. Ayo mas, coba mas. Ayo. Hah? Gak apa-apa. Diambil sama Bapak Kasuen. Ayo main dulu. Anda belum beruntung. Oke, thank you. Silakan duduk, Mas. Foto. Sip. Bapak siapa namanya, Pak? Roni. Pak Roni, terima kasih Pak Roni. Tak fotoin. Ayo, cepetan. 3, 2, 1. Loh, kok pakai blitz? Pak Roni keren, Pak Roni. Lanjut, Bubun. Oke. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk sahabat semua yang sudah datang pada sore hari ini. Benar-benar saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Melodia Musik Surabaya. Tepuk tangan untuk Melodia Musik Surabaya. Terima kasih juga untuk Sektor. Tepuk tangan untuk Sektor Gitar. Terima kasih juga untuk Bu Gera. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini ya kok ya. Gua jangan disiksa lagi gua, gila, capek gua. Persembahan terakhir dari saya. Ya kalau Anda nonton gini kayak orang ini ya, kayak Lenong Bandung ya. Iya.
Wes. Asik. Itu tadi penembakan dari Pupun Dudiana. Makasih Bun. Sampai ketemu lagi. Baik. Wait. Dua. Maaf banget. Loh. Itu Mas. Ya. Baiklah tadi penampilan dari Pupun Dudiana dalam rangkaian acara Chester Asian Tour tahun 2019 ini. Ya, akhirnya yang kita tunggu-tunggu. Kita akan mulai langsung saja. Nanti untuk supaya waktunya bisa maksimal, jangan ada yang minta foto di atas ya sama Mike Johnson ya. Karena nanti Mike Johnson bakal, Nick Johnson bakal ngasih sesi sendiri. Nanti ada sesi foto dan sesi tanda tangan. Kami sudah sediakan, Melodia sudah menyediakan apa ini? Poster, bukan poster ya. Kertas untuk tanda tangan yang bentuknya seperti ini, ada gambar Nick Johnson. Kemudian nanti selesai acara, Nick Johnson akan duduk di depan sana, foto dengan Anda dan tanda tangan. Atau kalau Anda membeli merchandise-nya tadi, Anda boleh minta tanda tangan. Spidol dengan warna emas telah disediakan oleh Wisma Musik Melodia. Keren banget dong Wisma Musik Melodia. Tepuk tangan dong untuk Wisma Musik Melodia. Ya, tidak berlama-lama lagi. Yang sudah kita tunggu-tunggu. Nick Johnson.
Saya panggil dulu ya. Nanti ada gitaris juga, gitarisnya Wong, namanya Iwan. Dia akan membantu kita untuk mentranslate apa yang Anda tanyakan, apa yang Nick sampaikan yang perlu ditranslate nanti ya. Iwan Wong, masuk ke dalam. Ya, tepuk tangan dong untuk gitaris satu, Iwan Wong. Ya, dalam rangkaian acara Shattered Asian Tour 2019. 4 negara telah dilalui dan Indonesia menjadi negara terakhir. Setelah Surabaya, besok kami akan menuju ke Jakarta dan setelah ke Jakarta dia akan terbang ke Australia untuk acara. Ada acara apa sih di Australia? Nanti kita tanyain lah. Asian? Mas, enggak ada itu. Tour juga, tapi bukan Asian, bukan rangkaian Asian Tour. Kenapa Eko? Hah? Oh, cubit-cubitan dia di situ. Baik, langsung saja kita panggilkan Nick Johnson. Nick, now the stage is yours. Thank you very much. Cheers. Is this going on? Hey! How's it going, guys? Whatever you just said, I'll say yes to that. Hi, guys. How you guys doing? Is traffic okay? Yeah? Who rides a scooter? Who rides a scooter? Hand up. Anybody? Anybody out there rides a scooter? You're braver than I am. All right, I'm gonna play some music and then we'll talk. Okay? Yeah? Who speaks English? Put your hand up if you speak English. Oh shit. Okay, we'll figure that out. That's a small wrench in the plan. All right, guys, here we go.
Guitar, like in the wedges down, tracks up. That's what I was just gonna get the mixing first right here, guys. Just getting blasted with guitar. As long as the tracks came up, that's good. Cool. All right, let me try another one, guys. Hey, what do you think of my new orange guitar?
Save your money more. Buy it.
tracks down just like a tiny, tiny bit. Thanks, guys. So, this is my first time in your wonderful city. That's how you're gonna welcome me? With two people. There we go. First time here. Hey. Thank you very much. Thank you, sir. With your nuclear assault shirt on, that welcome was like a nuclear assault. So, anyways, we got about an hour together. Let's do some Q&A. Does anybody out there have a question? Terus, oke. Let's go with this guy here. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang di sini. Saya ingin tahu dulu pemain gitar, angkat tangan. Siapa saja yang bermain gitar? I want to ask about the audience who play guitar. I assume everyone plays guitar. Jadi berapa orang pemain gitarnya? Semua pemain gitar, Mas. Wah. Semua pemain gitar. Oke, sebelum ada pertanyaan dari teman-teman saya dengan ini sudah ada mengumpulkan beberapa pertanyaan juga yang mungkin bisa mewakili dari teman-teman. Oke, ini you bring two guitar, your signature series ya. Can you explain about your newest signature guitar? I sure can. Okay, so this one I'm playing right now, this is my newest guitar. This is, as you can see here, and on this massive life-size banner, I'm holding it. This is orange, for those of you who are colorblind. This is my favorite one yet, actually. It was kind of, the original idea was, in my mind, kind of silly to make an orange guitar, but seeing it in person, especially with the kind of vintage paint job and the cracking in the paint, it became my favorite guitar. Oke, jadi memang ini gitar dari warnanya juga dan bentuknya yang vintage itu memang sukanya Nick Johnston. And how about electronic, about a pickup? Yeah, I was just waiting for you to translate that first bit. Okay, so moving on from there, it's pretty much the same as the previous USA models. It's got a Wenge neck, an ebony fingerboard, and these are pickups Schecter has made for me. There's custom shop pickups. Ya, jadi pickupnya memang Schecter buat untuk Nick Johnston dan tadi necknya dari kayu elder. Okay. Oke, body ya. What's the body? Is that what you're asking me? Yeah. Okay. What kind wood? It's an alder body. and it's- Alder, okay. Okay. All right. So we're gonna stop there. I'm gonna move over to this guy now. Oh. Okay. So that's the newest Diamond Series model, and Okay, Diamond Series. the biggest thing about it, as you can see, there is a humbucker in the body. This is the first guitar I've ever had from Schecter with a humbucker in it. Ya, jadi ini gitar dengan pickupnya yang humbucker, berbeda dengan yang dia mainkan sekarang. Jadi ini pickup yang pertama dari Schecter yang berbentuk strato dengan humbucker. I believe that guitar is made in Indonesia. Ya, jadi ada juga gitar yang signature seriesnya Nick Johnston dibuat di Indonesia dengan harga yang lebih terjangkau. I'm going to play that guitar a little bit later on. But just to kind of finish with that, it's got a roasted maple neck and an ebony fingerboard. So it's a little different, but still kind of has that specific sound I'm after. Ya, perbedaannya dari material, tapi semua seperti tadi apa dia bilang scale, maksudnya ukurannya semua sama. Jadi playability semuanya sama. Cool. Does anybody else have a question? Oke, ada misalnya How about you? This guy over here. Pak Ishak ada berapa pertanyaan? Bebas. Dua dulu, dua ya. Yang mana? Which one?
This gentleman over here. Oke. Mau langsung pakai bahasa Inggris? Nggak apa-apa, ini bukan yes. latihan, bukan ujian. Thank you, Nick. grammar. Hi, how My are name you? is Adi. Hi. It's really an honor for us to see you here, and then Oh, all of man. my fellow guitarists. Oh, to wow, yeah. See you. I have two questions for you. The first one is, how about your writing process on making music? Do you start with your mind in the specific condition, or you start with riff, and then you start to record? And the second question is, I know that, your guitar is Strat like guitar. So what's This? your- Like Stratocaster, like a sorry, Strat? No, Yeah, this is sorry, based sorry, off. This sorry. is based off a Les Paul. I'm not man. mentioned to compare your guitar. Sorry. Do you have any preference why you choose Schecter as your? We say that as your endorsement, something like that. Okay, so, So- writing and why Writing Schecter? and why you choose Schecter as your preference. Okay. And sorry, and first time I see you, I think that you are a Guthrie Goffin playing on. Sorry. Who's I that? don't- Who's sorry, that? Sorry. I'm just kidding. I mean that the first time when I'm. Do you want to come up here and do the clinic? Like, what's going on here? No. It's a joke. Sorry, not mean to disturb you. Just it's I'm a joke. so disturbed. Sorry. Yes. Maybe there's a question for you. Thank you for kind advance. Thank you. Okay, you're very welcome. Thank you very much. First question. For that, you can have my pick at the end. Okay, cool. All right. Writing. Okay, that's a big subject. I'll give you the short answer first. Okay, and that is I don't know. I don't know. Do you want to translate? Okay. Jadi kalau ditanya itu ya dia mengalir aja mungkin ya, kalau bahasa kitanya mengalir aja, dia nggak tahu. Okay, so that's the short answer. If I'm actually working, and that is when I have a day where I can work, every chance I'm getting, I'm sitting down, usually at a keyboard, and I'm just trying stuff. I don't ever get that lightning bolt of inspiration that a lot of people say they get. You know, for example, I wrote this song when I was at the beach, and you know, the sound of the waves hitting the, like, that shit doesn't happen to me. The only way I write music is I have to sit down and I have to work. And if you hear a little idea, or you hear a chord progression, or you have something that you find interesting, you should chase that, because it did something to you. And that's to me, if I hear a little seed of an idea. For example, that first song I played, the one where it was like this, that whole thing. The reason I wrote that song, or I went with that in that song, is for whatever reason, this, like, see that way my hand is shaped on the guitar here? That shape, when you move it around, it kind of sounds awesome everywhere. So I had this going on behind it. I was like, oh, that sounds pretty cool. I found something about that interesting, so I just chased it. I was like, I'm gonna see where this goes. It was never like I woke up in the middle of the night like, that doesn't happen to me. Maybe I'm born without that part of my brain. I don't hear melodies. I don't have perfect pitch. I have to work. And sometimes it's like 3 hours or 4 hours or 5 hours at a time. Just work. Sit there. Oh shit, that was cool. Or you get 5 hours through, nothing. Nothing at all. Months, nothing. But then all of a sudden, okay, cool, I got all this. I'll play a song next that I wrote in like an hour. And the melody for that one is a song called Remarkably Human. So like it depends on what's happening, but it's always work, just work. Less with the guitar now, more with the piano. Okay, why Schecter? Well, I was playing for a very long time
company's guitars, the company that I took this design from, an SG. That joke did not work. It's okay though. We're gonna roll with it anyways. Okay, so I was using let's call them the Big F. I was using their guitars for a long time. That's how I started. So I started with their guitars. When I was 14, I had a Squier Bullet, and it had this same pickup configuration, three single coils. And I played that guitar for several years, and then I was able to get a Fender Mexican Strat. What's going on back there? A Mexican Strat, which had the same pickup configuration. And then I sold that guitar, and I bought, when I was in high school, they were still called Carvin. I bought a Carvin guitar because I saw Jason Becker playing it. Yeah, and I was like, oh man, I really want one of those. I want one of those guitars. And I had been learning a lot of his music at the time. Gosh, I wish I could still play it. It was a very long time ago. So I bought one of those. But that guitar had a whammy bar on it, and it had active pickups. And I hated the way, I didn't sound very good ever on that guitar. So I sold it, then I bought a Telecaster, and then I ended up playing a Strat again. And that was my guitar through my 20s to mid-20s. And then, when I put out an album called Atomic Mind, I was talking a lot with a fellow Schecter artist named Keith Merrow. And Keith asked, are you endorsed by anybody? I said, no. He goes, you should check out what Schecter's doing. And I only knew Schecter as the metal guitar company. I knew them as Papa Roach and nu metal and 7 strings and guitars that were kind of satanic. And I played guitars like this. Ironically now a